Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait lab activity social engineering. Dengan saya Raditya Ferduraman dengan NIM akhir 058. Saya Asri Cahyaningrum dan NIM akhir 001. Saya Maharani Pratania dengan NIM akhir 027. Saya Usama Zaid Wahdin dengan NIM akhir 100. Nah, yang pertama adalah kami akan jelaskan terkait apa yang kami bahas di sini, objektifnya, background skenario, dan lain sebagainya. Untuk lanjut langsung ke introduction sendiri, yaitu kita menggunakan web untuk mencari artikel berjudul Methods for Understanding and Reducing Social Engineering Attacks di situs web SANS Institute. SANS Institute adalah sebuah organisasi penelitian dan pendidikan bersama yang menawarkan pelatihan serta keamanan informasi. SANS Reading Room memiliki banyak artikel yang relevan dengan analisa keamanan cyber. Dengan membaca artikel, kami ada menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa saja metode digunakan dalam rekayasa sosial. Terdapat tiga metode utama dan rekayasa sosial. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada akses elektronik, di mana penyerang memanfaatkan teknologi untuk menipu korban dengan memberikan informasi pribadi. Contohnya adalah seperti phishing, spear phishing, dan baiting yang intinya adalah memberikan pesan-pesan palsu seorang dari sumber asli. Selanjutnya adalah untuk akses fisik. Ini menjelaskan kontak langsung, contohnya seperti pretexting, yaitu menciptakan skenario palsu, tailgating menyerang masuk dari terbatas mengikuti orang yang berwenang, atau quid pro quo, yaitu menawarkan layanan atau bantuan palsu. Sama halnya seperti pretexting, namun sebagai layanan bantuan. Selanjutnya adalah media sosial, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau LinkedIn yang digunakan untuk seperti mengumpulkan data pribadi, membuat akun palsu, dan menyebarkan tautan berbahaya menyerahkan korban ke situs phishing atau malware. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu sebutkan tiga contoh serangan rekayasa sosial dari dua metode pertama pada langkah 2A. Yang pertama ada phishing pada perusahaan RSA, yaitu pada tahun 2011. Dalam kasus ini, penyerang mengirim email berjudul 2011 Recruitment Plan ke beberapa karyawan RSA. Di dalam email tersebut ada lampiran Excel yang mengandung malware. Ketika dibuka, malware tersebut membuka akses ke sistem RSA dan memungkinkan penyerang untuk mencuri data sensitif termasuk nomor seri token security ID. Kemudian yaitu baiting dengan USB di tempat kerja pada tahun 2006. Seorang peneliti keamanan bernama Steve Stasiukonis sengaja menyatukan USB yang sudah berisi virus di area parkir kantor kliennya. Beberapa karyawan yang penasaran mengambil USB itu dan mencolokkannya ke komputer mereka. Akibatnya, program pencatat tombol atau keylogger aktif dan merekam data login karyawan, sehingga peneliti bisa masuk ke jaringan perusahaan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah pretexting, yaitu penyamaran sebagai auditor IT. Dalam kasus ini, penyerang berpura-pura menjadi auditor keamanan eksternal. Dengan alasan melakukan pemeriksaan sistem, mereka meyakinkan petugas keamanan untuk memberikan akses fisik ke gedung. Setelah masuk, penyerang dapat memasang perangkat atau mengakses sistem internal. Pertanyaan ketiga adalah mengapa media sosial merupakan ancaman untuk rekayasa sosial. Ini karena pengguna sering membagikan informasi pribadi secara terbuka seperti tanggal lahir, kota asal, nama kecil, dan di mana data ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan keamanan atau membuat kata sandi. Kemudian, alasan lain adalah penyerang dapat membuat akun palsu atau fake profile yang nampak asli untuk menipu orang lain. Nah, contohnya pada tahun 2015, ditemukan lebih dari 20 profil LinkedIn palsu yang berpura-pura sebagai perekrut di perusahaan besar seperti Airbus dan Northrop Grumman yang ternyata digunakan untuk mencuri data karyawan. Dan terakhir ini alasannya adalah karena interaksi di media sosial bisa membuat orang terlalu percaya sehingga mereka tidak menyadari kalau sebenarnya sedang ditipu atau dijadikan target rekayasa sosial. Kemudian pertanyaan, bagaimana sebuah organisasi dapat melindungi diri dari serangan rekayasa sosial? Jawabannya, yang pertama ada pelatihan kesadaran keamanan dengan melatih semua karyawan agar mengenali taktik rekayasa sosial seperti phishing, pretexting, dan tailgating. Kemudian yang kedua ada penguatan keamanan fisik dan kebijakan akses dengan menggunakan sistem kartu akses, larangan masuk tanpa izin dan
Pastikan semua pengunjung didampingi staf resmi. Kemudian pengendalian dan pemantauan teknologi dengan menggunakan filter email dan firewall. Untuk mencegah email phishing, batasi akses USB dan perangkat eksternal lainnya, pet komputer kerja, dan lakukan audit keamanan secara berkala. Kemudian yang keempat ada edukasi tentang sosial media dengan sosialisasi kepada karyawan untuk tidak membagikan data pribadi di media sosial. Ajarkan cara memverifikasi profil dan tautan sebelum berinteraksi atau mengklik sesuatu. Kemudian bangun budaya keamanan di tempat kerja. Setiap karyawan harus bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan melaporkan jika terdapat aktivitas yang mencurigakan. Kemudian apa itu SANS Institute yang menulis artikel tersebut? SANS Institute adalah lembaga pendidikan dan penelitian di bidang keamanan informasi. Lembaga ini menyediakan pelatihan, sertifikasi profesional, serta publikasi seperti artikel dan white paper tentang keamanan cyber. Tujuan dari lembaga ini adalah membantu individu dan organisasi memahami, mencegah, serta menangani ancaman dunia digital. Artikel Methods for Understanding and Reducing Social Engineering Attacks ditulis oleh Michael Alexander dan diterbitkan oleh SANS Institute sebagai bagian dari program sertifikasi keamanan mereka. Baik, selanjutnya adalah untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri dari artikel Methods for Understanding and Reducing Social Engineering Attack dari SANS Institute dapat disimpulkan bahwa rekayasa sosial adalah salah satu ancaman terbesar dalam keamanan cyber karena menargetkan kelemahan manusia. Puluhan sistem penyerang menggunakan sebagai metode seperti phishing, pretexting, manipulasi media sosial untuk mendapatkan informasi sensitif. Untuk mencegah ini, organisasi harus meningkatkan kesadaran keamanan melalui pelatihan rutin pegawai, penguatan keamanan fisik, dan teknologi serta menambahkan budaya keamanan di lingkungan kerja. Dan itu pegawai harus berhati-hati dalam bagian informasi di media sosial agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan kombinasi antara pelatihan, kebijakan, ketat, dan kesadaran individu, resiko dengan rekayasa sosial dapat dikurangi secara signifikan. Kurang lebih itu untuk modul dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.